Gila gitu ya. Seminggu abis bunuh orang, dia malah lanjut naik ke pelaminan. Pengantin baru ini ditangkap polisi karena kebusukan yang tercium juga. Awalnya sih niatnya mau minjem duit gara-gara judi online. Duit nikah 130 juta lenyap. Dia nekat ngabisin nyawa temen kerjanya. Tonton sampai habis biar tahu betapa gelapnya hati manusia yang satu ini. Sudah siap gelar tikernya? Karena kita akan mulai ceritanya, ambil pelajaran dari setiap kejadian yang kami ceritakan. Jangan lupa subscribe, terima kasih buat yang udah subscribe. Oke warga, kita langsung gaspol. Kita kali ini terbang ke Halmahera Timur, Maluku Utara karena ada kisah yang benar-benar bikin emosi jiwa. Jadi ada dua orang nih, sama-sama pegawai kantor BPS alias Badan Pusat Statistik. Yang satu namanya ini Tiwi dengan usia 30 tahun gitu ya, perempuan gitu. Dia ini pegawai yang cakap alias rajin gitu ya, dan baru September 2024 lalu ini malah jadi Employee of the Month gitu ya. Keren kan gitu ya. Satunya lagi nih si pelaku namanya Aditya Hanafi berusia 27 tahun. Nah, si Aditya ini posisinya lagi deg-degan banget karena hari pernikahannya ini udah mulai dekat gitu ya. Nah, calon istrinya Almira ini udah di Ternate siap-siap untuk menyambut hari pernikahan. Tapi di jelang hari pernikahan itu ada masalah besar. Duit nikahnya si Aditya yang udah disiapin ini jumlahnya yang gak main-main, yaitu 130 juta. Itu ludes gak bersisa gitu. Hilang entah kemana gitu. Hilangnya kemana gitu ya. Bukan ke investasi atau ditipu, tapi habis buat judi online alias judol. Astaga gitu ya. Duit ratusan juta pindah ke tangan bandar judol semua gitu. Panik nggak tuh? Ya jelas panik lah karena udah mau nikah gitu ya. Nah karena panik gitu si Aditya ini punya ide busuk, yaitu pinjam uang ke temen yang bernama Tiwi. Nah kebetulan Tiwi ini memang tinggal di rumah dinas yang satu lokasi sama pacarnya Aditya, yaitu Almira tadi gitu. Si Aditya ini so iya banget gitu ya, karena dia ini diem-diem sering nginep di kamar pacarnya itu. Jadi dia secara nggak langsung punya kunci duplikat buat akses keluar masuk area rumah dinas cewek-cewek ini. Nah, saat Tiwi lagi tidur sendirian gitu di tanggal 19 Juli jam 5 pagi, si Aditya ini masuk kayak maling gitu ya. Nah, sebelumnya gitu, Aditya ini emang udah tinggal, yaitu di tanggal 16 sampai 18 itu dia ini udah berada di rumah itu gitu, memantau gerak-gerik Tiwi gitu ya. Awalnya sih niatnya ini mau pinjem uang gitu, tapi begitu ditolak, niatnya ini langsung berubah jadi bejat gitu. Dia ini lihat Tiwi yang cuma pakai daster biru dongker gitu kan ya, di jam 5 pagi langsung nafsunya ini naik gitu ya. Nah, Tiwi ini disergap gitu ya, tangan kakinya diikat gitu ya. Aditya lalu melampiaskan nafsunya ke Tiwi yang udah nggak berdaya. Dan nggak sampai di situ gitu, udah diperkosa gitu, si Aditya ini berubah jadi ngerampok alias jadi perampok ulung. Dia ini paksa Tiwi untuk buka mobile bankingnya gitu, dan ditemukanlah uang Tiwi sebanyak 38 juta dan langsung dipaksa untuk ditransfer ke rekening Aditya gitu. Tapi nggak cukup dengan uang 38 juta gitu ya. Kurang buat nutupin lah utang judol dan biaya pernikahan lainnya gitu. Akhirnya Tiwi ini dipaksa buat ngelakuin pinjol alias pinjaman online atas namanya dirinya sendiri gitu ya. Total duit yang akhirnya berhasil dikuras oleh Aditya ini dari Tiwi ini sampai 89 juta gitu. Gila nggak tuh ya? Begitu semua duit udah di tangan, si Aditya ini nggak mau ambil resiko. Nah, karena takut ketahuan gitu ya, Tiwi ini dibekap pakai bantal sampai akhirnya tewas terus kabur gitu ya. Dan tentu kan ini karena dia mungkin takut nanti Tiwi melapor gitu ya. Akhirnya makanya dihabisi gitu kayak. Lalu uang 89 juta itu buat apa gitu ya? Buat apa coba? Ya buat deposit judul lagi rupanya gitu. Astaga, lalu sisanya ini baru buat bayar utang dan beliin tiket orang tuanya dari Jakarta buat datang ke nikahannya yang ada di Ternate. Udah ketagihan akut nih orang kayaknya ya dengan judul itu ya. Nah, taktik licik si Aditya ini nggak berhenti sampai di situ. Di tanggal 21 sampai 25 Juli, dia ini pura-pura jadi Tiwi yang ngajuin cuti pulang ke Magelang lewat handphonenya Tiwi gitu kan ya. Bahkan dia yang membalas gitu chat-chat dari teman Tiwi gitu ya. Tapi teman-teman Tiwi ini udah mulai curiga karena gaya chatnya ini kok kayak beda banget gitu. Biasanya kalau kita emang sering chat sama seseorang gitu kan kita tahu gaya bicaranya gitu ya.
Nah pasti ada rasa perbedaan yang mencolok gitu ya, tapi ya mungkin kok agak aneh gitu ya. Nah di tanggal 27 Juli si Aditya ini dengan wajah announcernya dan senyum bahagia ini naik pelaminan bareng Almira. Dia ini jadi pengantin baru yang bahagia gitu ya. Padahal seminggu sebelumnya dia ini habis bunuh orang gitu ya. Kebusukan itu ditutup rapat-rapat selama pernikahan gitu, dan disinyalir Almira emang nggak tahu gitu ya. Tapi yang namanya bangkai pasti ya akan tercium juga gitu ya. Di tanggal 31 Juli teman-teman TV ini mulai panik gitu ya, karena TV udah telat masuk 5 hari. Mereka ini datang akhirnya ke rumah dinasnya TV, dan akhirnya jasad TV ini ditemukan sudah nggak bernyawa di kamar. Dan Aditya si pengantin baru ini masih sempat-sempatnya berpura-pura sedih dan ikut ngantar jenazah Tiwi ke rumah sakit sebelum dipulangkan ke Magelang. Tapi kebenaran ini tetap nggak bisa ditutup-tutupi. Di tanggal 15 Agustus si Aditya ini akhirnya menyerahkan diri ke polisi. Handphone TV yang dibuang juga akhirnya ditemukan gitu ya, dikasih tahu lokasi tempat dibuangnya gitu ya. Karena dia tahu sedang dicari polisi, ya pastinya dia berpikir cepat atau lambat pasti akan ketangkep juga. Jadi kayaknya dia mutusin buat nyerahin diri aja gitu ya. Nah sekarang Aditya si pengantin baru yang sadis ini gitu ya, nggak punya hati ini, harus mempertanggungjawabkan tentunya segala perbuatannya dengan ancaman hukuman yang paling berat, yaitu hukuman mati. Nih waduh, ancamannya nggak main-main karena emang ini direncanakan ya nggak sih gitu. Nah warga-warga gitu lihat betapa bahayanya kecanduan judol gitu ya, nggak cuma menghabiskan uang ratusan juta, tapi bisa bikin orang gelap mata, jadi pemerkosa, jadi perampok, bahkan pembunuh gitu ya. Ambil pelajaran dari kisah gitu ya Aditya ini gitu kan ya. Gimana tanggapan warga-warga semua, tulis di kolom komentar, pastinya tulis di kolom komentar. Nah buat warga yang punya cerita atau memiliki cerita yang bisa dijadikan pelajaran, baik itu percintaan atau yang lainnya, boleh kirimkan ceritanya ke email kotakemail.abc@gmail.com gitu ya. Nanti ceritanya akan kita ceritakan agar warga-warga di sini ini bisa mengambil pelajaran semuanya. Pastinya jangan lupa subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum.